Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Mayit adalah sejenis hantu serupa pocong, namun perawakan dan wujudnya sedikit berbeda. Memang banyak kesamaan di antara kedua makhluk ini, namun tingkat mengganggu dan keberingasannya juga sedikit berbeda. Kalau pocong biasanya memakai kain kafan putih dan wajahnya terlihat, maka lain halnya dengan mayit ini. Tubuhnya sepenuhnya tertutup kain kafan hitam dan hanya menyisakan sedikit celah di antara kedua matanya. Tingginya sekitar 2 meter lebih, hampir sama dengan tinggi pohon pisang yang sudah tua dan berbuah. Dengan kain kafan hitam dan kotor dengan tanah, siapa yang tak gentar dibuatnya ketika sedang apes berjumpa dengan sosok tersebut. Kehadirannya ditandai dengan bau aroma pandan yang menyengat seperti bau musang atau luwak. Jadi, jika kalian mencium aroma pandan dan tak ada tanaman pandan di sekitar kalian, maka hampir bisa dipastikan makhluk ini tengah berada di dekat kalian. Ketika aroma pandan berganti dengan bau busuk yang amat sangat menyengat, maka tandanya ya dia semakin dekat. Di sini hal semacam itu bukanlah isapan jempol belaka. Banyak dari warga di sini yang sudah berjumpa dengan makhluk tersebut. Ketika bertemu dengan makhluk ini, maka sudah dipastikan ia akan mengejar korbannya tersebut. Ia meloncat dan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi seolah tak berlaku untuknya. Ada beberapa cara untuk bisa lolos dari kejarannya. Pertama, dengan berlari zigzag. Ya, tidak berlari lurus sampai di tempat yang dirasa aman untuk kita. Konon makhluk ini tidak akan mengejar jika kita berlari zigzag atau serampangan. Kedua, berlari meloncati pagar kecil di depan rumah. Di sini memang kebanyakan rumah warga mempunyai pagar kecil di depan rumahnya, yang rata-rata hanya setinggi lutut. Cara ini dirasa ampuh untuk membuat makhluk tersebut berhenti mengejar, karena ia takut akan benda tajam dan tidak bisa melompat terlalu tinggi. Ketiga, menaburkan garam ke arahnya. Karena makhluk ini juga konon takut dengan garam, jika memang kita berhasil lolos tanpa memakai cara tersebut atau masuk ke dalam rumah dengan dirasa aman, maka bersiaplah diteror selama semalaman penuh. Karena ia akan menunggu di balik pintu atau jendela rumah kita. Ia akan menggedor-gedor pintu maupun jendela di mana kita berada menggunakan kepalanya, dengan cara membentur-benturkan kepalanya di pintu atau jendela rumah kita. Dan jika kita tak bisa berlari sewaktu bertemu dengan makhluk ini, maka ia akan berdiri mematung di hadapan kita dan mengeluarkan tangannya yang kering, dengan dagingnya yang sudah busuk dan terlihat bagian tulangnya. Tangannya hitam kebiruan, dengan kuku jemarinya yang berwarna merah. Ia akan mendekat kita tanpa bergerak sedikit pun. Kurang mengerikan apa coba? Saya telah mendapat informasi langsung dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok ini. Saya akan rangkum sebisa mungkin. Langsung saja saya mulai ceritakan apa yang dialami dari narasumber saya. Malam menjelang, Rudy sudah berpakaian rapih, lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir dengan rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang diadakan di desa sebelah, sekalian menemui pacarnya, tentunya, karena memang mereka sudah berjanji untuk bertemu di acara tersebut. "Ruth, pulangnya jangan malam-malam, takut nanti ada apa-apa di jalannya," ucap ayahnya memperingati Rudy. "Beres, Pak," jawabnya sambil mengacungkan jempolnya. Rudy berangkat menggunakan sepeda kumbang milik ayahnya, karena memang hanya itu yang ia punya. Ia berangkat jam 8 malam
melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi. Ditambah jalan yang rusak membuatnya harus ekstra hati-hati mengemudikan laju sepedanya. Setelah bertemu perjalanan yang berliku, akhirnya Rudi bertemu dengan pujaan hatinya di tempat yang telah disetujui. Suasana tampak begitu semarak dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu lalang. Begitu ramai malam ini karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pesta rakyat untuk warga desa. Waktu terasa begitu cepat berlalu ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang Rudi rasakan. Lalu lalang dari orang-orang sudah tak terlalu terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah usai. Malam semakin bergulir larut hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai, yang berarti di mana waktu sudah berada di tengah malam. Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberi makna tersendiri ketika acara dimulai. Rudi pun bersiap untuk pulang karena malam yang telah larut. Setelah bersalaman dengan pujaan hatinya, Rudi pun segera pamit untuk pulang. Kembali Rudi pulang melewati jalan yang rusak, sepi dan gelap. Entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Batinnya pun merasa aneh. Ia terus mengayuh sepedanya sambil memicingkan mata untuk mencari jalan yang dirasa mudah untuk dilewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat ketika melewati jalan yang samping kanan dan kirinya terdapat banyak pohon pisang, kelapa, dan kok berat sih? Batinnya berucap, manakala sepeda yang ditumpanginya terasa begitu berat, seperti membawa beban berat, pikirnya. Atau ban sepedanya kempes? Tidak mungkin rasanya. Karena hendak pulang tadi ia sempat mengecek ban sepedanya tersebut. Rudi bergidik merinding. Udara dingin terasa memeluk tubuhnya. Ia menepakkan salah satu kakinya. Entah kenapa kakinya begitu bergetar. Ketakutan mulai merasuki dirinya. Ia turun untuk mengecek keadaan sepedanya tersebut. Sambil berjongkok, ia memperhatikan setiap detail dari sepedanya tersebut, mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini. Dan ketika ia berdiri karena tak ada masalah apapun pada sepedanya, ia berhenti bernafas untuk sepersekian detik lamanya, karena di samping sepedanya sebelah barat ia melihat sosok mayit sedang menghadap kepadanya. Kakinya bergetar hebat. Ketakutan semakin merasuk dalam dirinya. Mulutnya terdiam kaku. Setiap kata yang coba ia ucapkan hanya terbata-bata yang ia bisa. Sosok mayat tersebut masih terlihat menghadapnya. Entah dapat kekuatan dari mana, tubuh Rudi yang semula kaku membatu, ia bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntun sepedanya. Peluh yang membasah sekujur tubuhnya, ia mencoba berlari sekencang mungkin menjauhi sosok mayat tersebut. Dengan kalap Rudi berlari kesetanan sambil terus menuntun sepedanya. Namun sial, sosok mayat tersebut mengejarnya, meloncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudi pun makin menggila. Kini sepedanya ia banting dan Rudi berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya. Masa bodoh, batinnya berkata. Yang penting sekarang adalah keselamatan dirinya. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Namun hal itu tak kunjung membuat Rudi menghentikan langkahnya. Ia masih berlari kencang mungkin menuju rumahnya. Ayahnya yang sedari tadi menunggu kepulangan Rudi beranjak dari tempatnya duduk karena melihat Rudi yang tengah kalap berlari menuju rumahnya. "Kenapa, Rud? Yang eling?" Ayahnya berucap, mencoba menenangkan anaknya. Namun Rudi malah berteriak-teriak sehingga para tetangga yang mendengar teriakannya pun keluar untuk melihat keadaan Rudi. Para perempuan terlihat panik. Suasana malam yang tadinya hening menjadi kacau di depan rumah. Hingga akhirnya Rudi jatuh tergolek tak sadarkan diri. Ia pingsan karena ketakutan dan panik.
Para tetangga segera membopong tubuh Rudi untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Ayah Rudi terlihat panik. Ibunya pun terlihat begitu syok melihat keadaan putranya yang pingsan. Sementara itu, para tetangga memijat-mijat kening Rudi dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih. Berharap Rudi segera siuman dan lebih baik keadaannya. Namun semua usahanya sia-sia. Rudi tak kunjung bangun. Sementara malam semakin bergulir menunjukkan pukul 12 malam. Para warga yang berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi kembali. Hanya tinggal ayah dan ibunya Rudi saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudi sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk tertidur karena malam yang sudah larut. Namun, selang beberapa menit, terdengar suara dari depan rumahnya. Duk, 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 duk. Suara orang memukul-mukul jendela rumah. Suara itu terus berulang, sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudi yang tengah tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang-ulang, dan membuatnya begitu penasaran. Ia pun bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya, dan ketika baru sampai di ruang tamu, ia melihat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam. Astagfirullahalazim, ucap ayahnya Rudi yang kaget melihat mayit tengah berada di depan rumahnya. Terlihat dari balik gorden putih tipis yang menutupi jendelanya. Mayit tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Namun dengan tenang, ayah Rudi berjalan ke dapur untuk mengambil garam yang akan ia larutkan ke dalam gayung air bak mandinya. Sembari mencampur air dan garam, ia membacakan doa-doa. Setelah dirasa cukup, ia kembali berjalan menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya tersebut. Segera membuka pintu dan ia segera menyiramkan campuran air dan garam tersebut ke arah mayit yang masih membentur-benturkan kepalanya ke jendela rumahnya. Biur. Air disiramkan ke mayat tersebut. Sosok mayat itu jatuh menggeliat seakan-akan kepanasan. Lalu tak lama sosok itu menghilang dengan meninggalkan noda hitam di ubin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam pekat dengan aroma pandan bercampur busuk. Keesokan harinya, Pak Zani yang merupakan warga kampung di sini datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kumbang milik Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalanan. Rudi juga sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi untuk menjelaskan kejadian yang semalam ia alami. Cerita lain datang dari Mbok Darsem, seorang perempuan tua yang pernah ia tampakkan wujud dari mayat ini. Waktu itu Mbok Darsem tampak panik karena tidak tahu kemana selendangnya. Ia berniat untuk menjenguk saudara yang tengah sakit di dusun sebelah. Biasanya ia membawa ceting bambu. Itu adalah wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia berniat untuk membawa beras dan kelapa untuk menengok saudaranya itu. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukannya. Segeralah ia berangkat menuju rumah saudaranya melewati jalan desa yang masih ramai karena memang belum terlalu malam. Sekitar berjalan selama 15 menitan ia pun sampai. Segera ia masuk untuk melihat keadaan saudaranya. Ia memijat-mijat dan sesekali menyuapinya makan karena kondisi saudaranya yang lemah tergeletak di kasur. Tak terasa waktu berlalu dengan pasti hingga menunjukkan pukul 10 malam. Mbok Darsem pun pamit pulang. Pardi yang merupakan anak dari saudaranya yang tengah sakit menawarkan untuk mengantarkan Mbok Darsem pulang ke rumahnya. Namun Mbok Darsem menolak karena tidak mau merepotkan dan ia juga sudah terbiasa pulang sendiri. Akhirnya ia pamit, namun memilih rute yang berbeda sewaktu ia datang. Ia mengambil jalan pintas menuju rumahnya, namun jalan pintas tersebut harus melewati kebun pisang milik warga desa yang rapat dan gelap. Rasa tidak enak memang sudah Mbok Darsem merasakan sewaktu melewati jalan pintas ini. Dingin dan gelapnya malam seakan menjadi bumbu pelengkap rasa was-wasnya. Krek, 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 krek. Krek, 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 krek.
Suara burung yang terdengar serak berasal dari pojok kebun ini. Bulu kuduk Mbok Darsem seketika meremang mendengar suara aneh dari burung tersebut. Ada ketakutan di setiap langkah yang dipijakan di kebun ini. Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat yang ia tuju. Namun langkah kakinya terhenti. Tubuhnya mendadak kaku. Bagaimana tidak? Di sudut ekor matanya, di sebelah kiri ia menangkap sesosok mayit tengah berada di sampingnya dan sedang menyender di batang pohon pisang. Tubuh Mbok Darsem mendadak menjadi kaku dan dia tak bisa bergerak di dekat ketakutan yang luar biasa. Sosok tersebut pun mendekat dan kini sudah berada di hadapan Mbok Darsem. Berhadapan muka satu sama lain, Mbok Darsem dipaksa melihat ketakutannya sendiri. Pandangannya mulai gelap dan berkunang-kunang, dan bruk. Mbok Darsem jatuh pingsan tak sadarkan diri di area kebun pisang di tengah jalan setapak yang ia lewati. Sejak itu Mbok Darsem tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, hingga keesokan harinya Mbok Darsem baru sadar setelah dibangunkan oleh sang pemilik kebun. Kemunculan makhluk ini konon pertanda gagalnya panen dan datangnya penyakit menular. Entahlah, benar atau tidaknya. Lain halnya pengalaman yang satu ini. Sebut saja namanya Pak Bagino. Tidak mudah mencari orang yang bisa mengalahkan Pak Bagino. Pak Bagino orangnya lugu, sederhana namun banyak pengalaman mistis pernah ia alami. Bertemu aneka macam hantu seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan jenis lainnya sudah merupakan hal biasa baginya. Katanya jika bertemu dengan lembut merupakan pertanda dirinya akan mendapat keberuntungan. Tubuhnya memang tidak kekar kayak seorang yang jago gulat. Begitu pula wajahnya tidak setampan artis sinetron. Namun, banyak orang yang kagum sekaligus mengakui keberaniannya. Bukan berani dalam hal adu jotos maupun adu mulut, namun Pak Bagino sangat pemberani dalam hal menghadapi makhluk halus yang suka usil atau suka menggoda manusia. Setan orak doyan, demit orak dulit. Begitulah semboyannya. Hari masih pagi benar, baru jam 4 subuh. Seperti biasanya Pak Bagino sudah mengayuh sepeda ontelnya menuju pasar. Kulak sayur mayur yang kemudian akan dijual lagi oleh istrinya. Sampai di ujung dusun, di tengah lorong dusun yang masih berupa tanah, Pak Bagino terkejut. Terlihat olehnya barang berwarna hitam sepanjang lebih 160 cm melintang di tengah lorong. Setelah diamati, ya ampun, barang berwarna hitam itu ternyata mayit tidur melintang di tengah lorong yang akan dilewati. Pak Bagino turun dari sepedanya, mulutnya komat-kamit melafalkan sebuah doa. Namun mayit itu masih tampak melintang di tengah lorong dusun. Pak Bagino yang seorang penyabar itu seperti kehabisan kesabaran. Tanpa memikirkan resiko, dengan berani sepeda ontelnya dia cengklak dan wrrr. Penampakan wahid yang menghalangi perjalanannya itu dia lindas. Ternyata sepedanya berjalan mulus-mulus saja, tidak terasa sama sekali jika dia melindas benda atau sesuatu apapun. Ia pun terus mengayuh sepedanya. Namun setelah 100 meter mengayuh, ia pun merasa sepedanya semakin berat dan benar saja. Apa yang dialami Rudi pun ia alami juga. Tampak mayit tengah berdiri di jok belakang sepedanya. Pak Bagino tak kuasa lagi menahan takut yang teramat sangat. Ia pun pingsan di tengah jalan dan baru diketemukan warga setelah matahari terbit. Demikianlah kisah mayit. Semoga bisa menjadi manfaat. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.